apa kabar kalian? Ibu harap kalian senantiasa sehat dan lancar dalam pembelajaran daring di rumah kalian masing-masing. Video pembelajaran kali ini ialah Matematika kelas 6, materi keliling lingkaran. Perhatikan gambar biang lala yang berputar pada porosnya biasanya ada di negara Singapura dan Inggris yang bernama London Eye dan Singapore Flyer. Nah, tujuan pembelajaran kali ini dengan menggunakan video pembelajaran, peserta didik mampu menghitung keliling lingkaran dengan tepat. Persiapan. Untuk menyimak video pembelajaran, anak-anak harus menyiapkan yang pertama, buku matematika kelas 6, buku kotak kecil, pensil, penghapus, penggaris, dan terakhir jangka. Perhatikan seorang yang sedang mengendarai sepeda. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Setiap sepeda memiliki roda berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Tahukah kamu bahwa jarak tempuh sepeda erat kaitannya dengan keliling lingkaran? Jarak tempuh sepeda yang dikayuh sama dengan panjangnya keliling roda yang berputar satu putaran penuh. Bagaimana cara menaksir keliling benda yang berbentuk lingkaran? Kita akan mengingat pembelajaran sebelumnya agar anak-anak lebih paham. Di sini ada unsur-unsur lingkaran terdiri dari titik pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur, juring lingkaran, tembereng. Tahukah kalian bahwa keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran? Materi kali ini ada beberapa rumus. Yang pertama yaitu mencari keliling lingkaran dengan menggunakan jari-jari. Rumusnya seperti ini. Bisa dibaca yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Rumus kedua, mencari keliling lingkaran dengan menggunakan diameter. K sama dengan Pi dikali D. Rumus yang ketiga ialah mencari jari-jari lingkaran jika diketahui luas lingkaran, yaitu R sama dengan K dibagi 2 dikali P. Rumus keempat, mencari diameter lingkaran jika diketahui luas lingkaran, yaitu D sama dengan K dibagi Pi. Yang terakhir ialah rumus mencari Pi. Di sini ada dua rumus. Jika yang diketahui diameter, maka kita menggunakan Pi sama dengan K dibagi diameter atau K dibagi D. Sedangkan jika yang diketahui jari-jari atau R, maka kita menggunakan Pi sama dengan K dibagi 2 dikali R. Yaitu K sama dengan keliling lingkaran, R sama dengan jari-jari lingkaran, D sama dengan diameter lingkaran. Nah, untuk simbol baru yang kalian ketahui berbentuk seperti kursi yang biasanya disebut pi. Untuk pi bisa menggunakan bilangan pecahan yaitu 22/7 jika jari-jari dan diameter merupakan kelipatan bilangan 7. Selain menggunakan bilangan pecahan, bisa juga menggunakan bilangan desimal yaitu 3,14 jika jari-jari dan diameter bukan kelipatan bilangan 7. Penjelasan singkat pemberian nama pi. Pelopor penyebutan pi bisa dilacak pada William Jones, orang ahli matematika Wales. Dia menyarankan angka ajaib tersebut dinamakan pi, yang juga mewakili salah satu abjad Yunani. Tradisi ini dipopulerkan oleh matematikawan lain dan menjadi kesepakatan bersama hingga saat ini. Kapan
Kapan menggunakan pi sama dengan 22/7 atau pi sama dengan 3,14? Ayo bersama-sama kita lengkapi tabel di bawah ini agar anak-anak lebih paham cara menentukan pi. Kapan kita menggunakan 22/7 dan kapan kita memilih pi yaitu 3,14. Yang pertama, contohnya jari-jari atau R7 di keterangan terlihat jelas merupakan kelipatan bilangan 7. Maka kita harus menggunakan pi 22/7. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui jari-jarinya 8. Berapakah diameternya? Nah, diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Berapakah 2 kali dari jari-jari apabila jari-jarinya 8? Betul sekali, 16. Nah, 2 dikali 8 ialah 16. Apakah menggunakan pi 22/7 atau 3,14? Kita gunakan 3,14 karena jari-jari bukan kelipatan 7. Contoh ketiga, jari-jari 3,5. Diameternya 7 dan pi-nya kita pilih 22/7 karena jari-jari kelipatan bilangan 7. Untuk contoh keempat, diketahui diameter 42 sedangkan jari-jarinya adalah setengah dari 42, maka diperoleh 21. Nah, karena 21 kita menggunakan pi 22/7 karena merupakan kelipatan bilangan 7. Sedangkan diameternya ialah 34. Nah, 34 jari-jarinya setengah dari 34 adalah 17. Karena bukan bilangan kelipatan 7, maka kita pilih pi-nya 3,14. Keterangannya sesuai, bukan kelipatan bilangan 7. Nah, kita memasuki contoh soal pertama, yaitu mencari keliling lingkaran apabila yang diketahui diameter. Terdapat soal sebagai berikut. Sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Jika digambarkan akan berbentuk gambar lingkaran seperti ini dan memiliki diameter 14 cm. Nah, kita tulis terlebih. Karena kelipatan bilangan 7, maka menggunakan pi 22/7. Ditanya dari soal tersebut ialah keliling lingkaran. Jawab menggunakan rumus K sama dengan pi dikali D. Nah, bisa dilihat dari soal, pi kita pilih 22/7, diameternya 14. Bisa dituliskan seperti itu. K sama dengan 22/7 dikali 14. Agar lebih mudah, kita coret angka 7. Selanjutnya kita coret angka 14. Maksud dicoret di sini ialah sama-sama disederhanakan dengan dibagi 7. 7 dibagi 7 menghasilkan angka 1. 14 dibagi 7 menghasilkan angka 2. Nah, tersisa 22 dikali 2 yang menghasilkan keliling lingkaran yaitu 44 cm. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Contoh soal kedua, mencari diameter lingkaran apabila yang diketahui keliling. Soal sebaliknya dari contoh soal pertama. Jika digambar akan seperti ini. Sebuah lingkaran memiliki keliling 44 cm. Seperti biasa, kita tulis diketahui terlebih dahulu agar lebih memudahkan anak-anak. Karena kelipatan bilangan 22, maka menggunakan pi 22/7. Yang ditanya sebaliknya yaitu diameter lingkaran. Sesuai dengan rumus sebelumnya, jika kita mencari diameter dan diketahui keliling lingkaran, kita menggunakan rumus D sama dengan K dibagi pi. Nah, D sama dengan 44 cm. 44 cm ialah keliling lingkaran itu sendiri. Dibagi pi, pi-nya sudah jelas, kita menggunakan 22/7. Nah,
Karena pembagian pecahan itu lawan dari perkalian, maka untuk B kita balik dan tanda baginya kita ganti dengan kali. Nah, ini anak-anak harus paham mengenai materi pembagian pecahan. Nah, untuk lebih mudahnya sama seperti tadi, soal yang pertama kita coret atau sederhanakan terlebih dahulu untuk 44 dan 22. Sama-sama kita bagi 22. 44 dibagi 22 ketemu 2, sedangkan 22 dibagi 22 sama dengan 1. Dihasilkan tersisa 2 cm dikali 7. Maka diameternya adalah 14 cm. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 14 cm. Contoh soal ketiga. Mencari keliling lingkaran apabila yang diketahui jari-jari. Nah, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Gambarnya sudah jelas kalau contoh soal yang pertama tadi ialah diameter. Jadi garisnya penuh karena diameter. Nah, soal yang ketiga, karena yang diketahui jari-jari, maka garisnya hanya setengah. Karena jari-jari ialah setengah dari diameter itu sendiri. Seperti biasa diketahui yaitu jari-jari lingkaran, karena bukan kelipatan bilangan 7, jari-jarinya 10, maka menggunakan pi 3,14. Yang ditanya keliling lingkaran, dijawab kita menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Berbeda ya anak-anak, jika diameter seperti contoh soal yang nomor 1, jika jari-jari contoh soal yang nomor 3. Dapat kita tulis seperti ini, K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 cm. Nah, ketemu 62,8 cm. Di sini anak-anak harus menguasai perkalian bilangan desimal. Jadi akan lebih sedikit kesalahan yang akan dibuat saat menghitung. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Contoh soal keempat. Mencari jari-jari lingkaran apabila yang diketahui kelilingnya. Ini kesebalikan dari soal yang ketiga. Sebuah lingkaran memiliki keliling 62,8 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Nah, seperti ini jika digambar. Seperti langkah yang sebelumnya kita tulis diketahui keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Karena bukan kelipatan bilangan 22, maka menggunakan pi 3,14. Ditanya jari-jari lingkaran. Dijawab menggunakan rumus R sama dengan K dibagi kurung buka 2 dikali pi di kurung tutup. Jika ditulis bisa seperti ini, R sama dengan 62,8 cm dibagi kurung buka 2 dikali 3,14 kurung tutup. Nah, dihitung yang dalam kurung terlebih dahulu. Dihasilkan seperti ini, R sama dengan 62,8 cm dibagi 6,28. Kita rubah ke dalam pecahan menjadi 628/10 dibagi 628/100. Sangat jelas perbedaannya. Belakang koma 1 angka kita artikan menjadi per 10, sedangkan belakang koma 2 angka kita artikan menjadi per 100. Pecahan jika pembagian, maka kita harus merubahnya menjadi perkalian. Menjadi seperti ini. 628/10 dikali 100/628. Nah, anak-anak harus kembali mengingatkan materi mengenai pecahan agar memudahkan kalian dapat mengerjakan soal berikut ini. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi yang sama yaitu 628 dan yang 628. Sama-sama menghasilkan 1 dan 1. Kenapa bisa mendapat 1? Karena 628 sama-sama dibagi dengan 628 menghasilkan nilai 1.
Selanjutnya kita sederhanakan yang 10 dan 100. Sama-sama kita bagi dengan angka 10. 10 dibagi 10 menghasilkan 1, sedangkan yang 100 dibagi 10 menghasilkan nilai 10. Bisa diartikan sama dengan R 10 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm. Soal cerita. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat sebuah cerita, Pak Gofur beserta keluarganya berlibur ke Pulau Bali. Keluarga Pak Gofur terdiri dari Ibu Muji dan 2 anaknya, yaitu Bayu dan Tiwi. Sesampainya di sana, Pak Gofur memesan 2 kamar untuk mereka menginap selama di Bali. Pak Gofur memilih menginap di hotel yang memiliki fasilitas kolam renang karena kedua anaknya sangat suka berenang. Pada saat Bayu dan Tiwi akan berenang, mereka dikejutkan oleh kolam renang yang besar dan berbentuk lingkaran. Karena penasaran berapa meter keliling kolam renang tersebut, akhirnya Pak Gofur bertanya pada penjaga kolam. Ternyata penjaga kolam tidak mengetahui secara persis keliling kolam renang tersebut. Penjaga kolam renang tersebut hanyalah mengetahui diameter kolam renang, yaitu 49 meter. Mari kita bantu Pak Gofur menghitung keliling kolam renang tersebut. Nah, kali ini ialah literasi. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut ini benar atau salah dengan cara melingkari jawaban yang kamu pilih. Untuk pernyataan pertama ialah Pulau Bangka adalah tujuan berlibur keluarga Pak Gofur. Bagaimana anak-anak? Menurut kalian, pernyataan ini benar atau salah? Salah, betul sekali. Karena dari cerita Pak Gofur dan keluarganya akan berlibur kemana? Betul sekali, Pulau Bali. Nah, untuk pernyataan berikutnya yaitu fasilitas yang dimiliki hotel tersebut adalah kolam renang yang berbentuk lingkaran. Nah, kali ini untuk pernyataan kedua benar atau salah? Benar. Dalam soal cerita terdapat pernyataan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh hotel tersebut adalah kolam renang yang berbentuk lingkaran. Jadi pernyataan kedua benar. Untuk pernyataan ketiga, keliling kolam renang hotel tersebut belum diketahui. Yang diketahui ialah diameternya, yaitu 49 meter. Kalau ini benar atau salah? Benar. Pak Gofur di cerita bertanya kepada penjaga kolam. Nah, penjaga kolamnya mengetahuinya hanya diameternya itu sendiri, yaitu 49 meter. Untuk numerasinya, nah, ayo kita bantu Pak Gofur menghitung keliling kolam renang tersebut. Diketahui diameter lingkaran atau diameter kolamnya adalah 49 meter. Nah, digambarkan lingkarannya seperti ini. Yang dicari ialah keliling kolam renang yang berbentuk lingkaran. Kita jawab menggunakan rumus K sama dengan Pi dikali D, dan menggunakan Pi sama dengan 22/7 dikarenakan diameter lingkaran tersebut kelipatan 7. Nah, untuk menentukan Pi-nya sudah jelas ya. Kita hitung bersama-sama. K sama dengan 22/7 dikali 49 meter. Kita sederhanakan, angka 7 kita bagi 7, angka 49 kita bagi 7 juga, menghasilkan 1 dan 7. Sehingga menghasilkan keliling 154 meter. Jadi keliling kolam renang tersebut adalah 154 meter. Nah, kita sudah membantu Pak Gofur. Jadi Pak Gofur sudah bisa mengetahui bahwa keliling kolam renang yang dia tanyakan ialah 154 meter. Seperti itu. Kita memasuki latihan soal. Sebelum ini, silahkan persiapkan diri kalian agar bisa mencatatnya. Sudah siap anak-anak? Sudah menyiapkan buku dan pensil serta alat tulis yang lain? Kita masuk ke soal latihan pertama.
Sebuah lingkaran mempunyai keliling 94,2 cm. Hitunglah A. Jari-jari lingkaran tersebut, B. Diameter lingkaran tersebut. Nah, silakan kalian catat terlebih dahulu. Selanjutnya, soal kedua. Agar mendukung kondisi lingkungan sekolah yang nyaman, di halaman sekolah akan dibuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Di taman tersebut akan dibangun sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 3,5 meter. Keliling kolam dan taman akan ditanami tanaman setiap jarak 1 meter. Biaya penanaman tanaman satu tanamannya Rp8.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam tanaman tersebut? Nah, bisa digambarkan seperti gambar tersebut. Untuk garis yang berwarna hitam ialah diameter dari taman itu sendiri, yaitu 7 meter. Sedangkan untuk garis yang berwarna merah ialah diameter dari kolam, yaitu 3,5 meter. Silakan anak-anak catat terlebih dahulu. Nah, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Silahkan dituliskan jawabannya saja dan bisa memberikan kritik maupun saran. Untuk yang terakhir ini ialah tabel bantu menghitung keliling lingkaran. Bisa kalian lihat tabelnya, terdapat jari-jari dan keliling lingkaran. Nah, setiap lompatan dari jari-jarinya kita tambahkan 3,5. Bisa kita lihat dari 3,5 ke 7. 7 ke 10,5 ditambah 3,5. Dan seterusnya sampai ke angka 21. Semuanya kita tambahkan 3,5 dari setiap lompatan dari tabel tersebut. Nah, ini dikhususkan hanya bagi jari-jari yang bilangan kelipatan 7. Bisa kita gunakan cara menghitung menggunakan tabel ini. Dihasilkan keliling lingkaran, yaitu dari jari-jari yang sudah kita catat pada tabel, kita dapatkan setiap kelilingnya kita tambah hanya 11. Nah, seperti pada tabel yang berada di sisi kanan, keliling lingkaran ada angka 11, 22, 33, dan seterusnya sampai 66. Bisa kita nyatakan jika jari-jari lingkaran 3,5 maka kelilingnya 11. Jika jari-jari lingkaran 7 maka kelilingnya adalah 22, dan seterusnya. Silahkan anak-anak bisa meneruskannya sendiri di rumah. Terima kasih, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Dibuat oleh tim PKY Kecamatan Semarang Timur. Yuniar Pamorasi dari SD Keminjen 01 sebagai pengisi materi dan suara. Sedangkan Norvita Rizky dari SD Keminjen 02 sebagai editor media pembelajaran atau video ini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye-bye.